Anies tidak mungkin menang. Ini hanya video hiburan ya guys. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Mata lu basah. Nggak kebayang kalau bicaranya depan Rocky Gerung ya. Udah nak, cukup ketawamu itu. Dasar sampah. Dasar sombong. Nasib Jokowi ini itu lebih kemana ganas, sih? lebih gawat, ini? lebih serem, lebih dajal, lebih evil, lebih syaitoniyah. Terlalu berisik sih. Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Hah? Gimana? Aku boleh Mirip berteriak Ibu Mega, karena ya? apa? Itu kejadiannya, tahu nggak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Nah, kalau saya bohong, boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax. Karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Lo jangan ngikut gua. Out. 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 2 kali. Out. 3 kali. 1 kali lagi. Loh, iya dong. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Ah, enggak. Oke guys, itu hanya video hiburan ya. Jangan disimpan di hati. Tapi pergunakan video ini untuk sekedar menghibur diri Anda yang mungkin lagi panas atau gimana dengan keadaan di keluarga Anda masing-masing. Nah, video berikut ini sangat miris ya. Bagaimana setelah presiden dan wakil presiden dilantik, banyak sekali kejadian-kejadian aneh di negeri ini. Saya mulai dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, di dalam ruangan gedung DPR RI. Yang seharusnya di situ terpasang foto presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Namun yang terlihat hanyalah foto presiden Republik Indonesia. Entah apa maksud dan tujuannya. Ini seperti membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur bahwa DPR itu seperti taman kanak-kanak. Ini faktanya, seperti taman kanak-kanak. Nah, seperti apa reaksi-reaksi dari netizen terkait dengan foto wakil presiden yang tidak dipasang? Bahkan seorang menterinya, Bapak Prabowo juga melakukan hal yang sama. Ya, Marwah Sirait, mantan kader PDIP. Entah apa maksud dan tujuannya, mari kita simak bersama-sama. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Kalau foto Gibran sebagai Wapres nggak dipasang oleh salah satu menteri kabinet Pak Prabowo, kayaknya benar diasumsi banyak orang kalau Gibran dipasang hanya untuk mendulang suara. Gue sebut aja inisial menterinya, Marwah Sirait. Alasannya sih, katanya kita satu komando dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah pasang foto Gibran. Bukan bermaksud mengadu domba, tapi pernyataan ini kok kayak ngerendahin. Seakan-akan Gibran selevel dengan mereka, sekalipun Gibran adalah wakil presiden. Dan seperti biasa, Gibran hanya tersenyum. Gini loh Pak, yang dipilih rakyat itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan Muarar. Apa jangan-jangan Bapak nggak senang dengan Gibran? Ingat Pak, dalam konstitusi, wakil presiden kita didesain untuk menjadi bayang-bayang presiden. Ketika presiden berhalangan, wakil presiden secara mutatis menjadi pengganti. Ya, kalaupun keduanya berhalangan, negara akan dijalankan secara triumvirat, yang kebetulan lagi-lagi bukan kementerian yang Bapak pimpin. Atau jangan-jangan Gibran Bapak anggap masih kecil. DPR tanpa foto wakil presiden. Oke. 2024-2029 kita bikin Indonesia tanpa DPR.
Kalian tahu, rata-rata orang yang duduk di DPR tidak punya bulu kemaluan atau tidak punya jembut. Kalian mewakili mana? Kalau mewakili rakyat, harusnya menghargai suara rakyat. Itu pilihan rakyat. Kenapa saya bilang DPR tidak punya bulu kemaluan atau tidak punya jembut? Karena pemikiran kalian seperti anak kecil. Ingat, kalian hanya bisa mengkritik para menteri, mengolokkan para menteri, tapi lihat kinerjamu. Kalian hanya sarang koruptor. Sana hanya tempat negosiasi. Kalau kalian tidak dijuluki sarang koruptor, laksanakan segera RUU perampasan aset. Terima kasih. Gak usah alasan, ini terlalu singkat. Ini Puan mengatakan, terlalu singkat. Ingat, DPR bukan milik Gusno. Dapat kopi dari anak saya, guys. Atau DPR bukan milik PDIP. Diberikan pisang juga. Milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi selama ini DPR tergantung dari PDIP. Yang dimotori oleh Megawati. Perbaiki DPR sebelum Indonesia tanpa DPR. Halo guys, jadi sekarang ini lagi heboh tentang berita bahwa DPR tidak memasang foto Mas Gibran, ya. Bagi kami pendukung Prabowo Gibran, ya, nggak pengaruh sama sekali, nggak ada pengaruhnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, Gibran adalah wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Ya, mau bilang apa? Ya. Silakan. Ya, orang-orang tidak mau memasang foto Gibran, silakan, itu hak kalian kok. Tidak ada yang memaksa. Ya, tidak akan juga didenda juga kalau tidak memasang foto wakil presiden, silakan. Mas Gibran aja tenang-tenang aja, nggak ada masalah apa-apa, apalagi kami. Nggak ngaruh buat kami, nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Jadi silakan kalian goreng-goreng tuh berita tentang ketidakadaan foto Gibran di DPR, silakan, ya. Tapi satu yang saya pastikan, tidak akan pernah merubah keadaan apapun. Mas Gibran tetap wakil presiden 2024 sampai 2029 nanti. Faham? Gak ngaruh, bos. Gak ngaruh. Gambarnya hanya Gitu kali Pak ya alasannya. Karena kita satu komando. Makanya foto wakil presiden itu kita tidak usah pasang. Aduh Pak. Semua rakyat Indonesia juga tahu macam itu Pak. Udah dikomentari, Bapak cari alasan. Di gedung DPR tidak dipasang foto Pak Gibran. Pak, Bapak masih enak dapat kursi. Rakyat Indonesia yang sederhana Pak, yang miskin memilih Pak Gibran. Tidak mendapatkan apa-apa Pak. Selain hanya membutuhkan rakyat Indonesia itu damai. Tapi malah yang duduk bangku, itulah yang membuat rusuh, itu yang sakit hati, yang masih kekurangan, yang tidak pandai bersyukur. Bersyukur Pak sudah ada kursi. Kalau kami ini nggak ada kursi apa-apa di sana Pak. Kami hanya petani Pak. Waduh Pak. Dengar-dengar foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tidak dipajang ya di ruang rapat DPR RI. Ini ketuanya lupa kali ya.
menginstruksikan bawahannya untuk memajang foto presiden dan wakil presiden berdampingan. Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi itu terserah kalian sih, itu hak kalian mau memasang atau tidak. Karena mungkin pimpinan kalian sudah menyiapkan foto terbaiknya untuk menggantikan foto Gibran. Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, ya kami sebagai masyarakat hanya bisa membayarnya di pilkada nanti. Ternyata benar ya, foto Mas Gibran itu tidak terpasang di gedung DPR ya. Ini menjadi tanda tanya besar loh bagi rakyat seperti saya ini. Kalau saya berasumsi ya, dengan tidak dipasangnya foto Mas Gibran di gedung DPR, seolah-olah mereka itu memang polemik tentang Mas Gibran menjadi wapres sih dijaga ya, dijaga biar terus menjadi kontroversi gitu ya. Ataukah mereka sedang melakukan hak bargaining ya, yang seperti kita ketahui bahwa DPR lagi disorot tentang rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Bisa jadi seperti itu ya, patut disesalkan. Ya guys, terkait dengan aksi-aksi dari para politikus kita yang tidak memasang foto wakil presiden, baik di gedung DPR RI maupun di mana saja. Ini tentunya kita sebagai rakyat jelata ya, tentu akan sangat sakit hati. Saya sebagai orang yang pada Pilpres kemarin saja tidak memilih Prabowo Gibran, saya merasa tersakiti ya atas aksi yang dilakukan oleh para politisi kita ini. Apalagi di Senayan, di gedung DPR RI. Ya, sebuah ancaman yang sangat serius menurut saya ketika seorang bapak tadi mengatakan bahwa 2029 Indonesia tanpa DPR. Saya kira wajar ya bahwa apa yang disampaikan oleh bapak ini sangat masuk di akal. Karena DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden itu kan dipilih oleh rakyat. Seharusnya menghargai dong. Masa sih di gedung DPR RI tidak bisa memasang fotonya Mas Gibran? Emang tidak ada anggaran untuk beli fotonya Mas Gibran? Atau gimana sih? Sakit hatinya kok masih ada ya? Ini Pilpres sudah selesai, presiden dan wakil presiden sudah dilantik, tapi masih saja ada orang-orang yang sakit hati. Yang lebih konyolnya lagi, ini ditunjukkan oleh wakil rakyat yang digaji dari uang rakyat. Bagaimana kalian mau menjadi teladan bagi kami rakyat jelata ini? Apakah DPR itu adalah sebuah taman kanak-kanak? Sehingga sebebas Anda mau memasang atau tidak, terserah Anda. Tapi di taman kanak-kanak saja, ada loh foto presiden dan wakil presiden. Itu sekelas taman kanak-kanak. Masa di gedung DPR nggak ada? Ini ibarat apa ya? Bukan lagi taman kanak-kanak ini. Ini seperti DPR ini ya, seperti apa ya? Pondok yang ada di hutan ya, yang tidak pernah memasang foto dari para pemimpin. Bagi saya ini merupakan hal yang sangat-sangat memalukan. Oke lah, ada beberapa netizen yang menganggap bahwa terserah kalian, kami tidak mempersoalkan. Ketika kalian tidak memasang fotonya Mas Gibran selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, itu sama sekali tidak merubah keadaan saat ini. Oke lah, kita sepakat seperti itu. Tapi bagaimana ketika orang-orang luar, ya, orang luar negeri melihat hal ini? Apalagi ini zaman medsos, segala sesuatu yang diposting itu pasti akan tersebar kemanapun. Ya, tidak bisa kita batasi. Malu dong. Ya, malu dong. Kalau orang luar negeri melihat ini, harusnya kita malu. Masa tidak punya malu? Gimana sih? Kalian itu para politisi harus belajar ya. Hati-hati dengan rakyat.
rakyat sekarang sudah semakin pintar. Jangan sampai rakyat menghukum kalian. Menghukum kalian di tahun 2029 nanti dengan tidak memilih. Ya, dengan tidak mau ikut pilkada. Ikut pemilihan anggota legislatif. Jangan salahkan rakyat. Ataukah karena di gedung DPR sana, ketua DPR-nya orang PDIP yang masih merasa sakit hati karena calon presiden dan calon wakil presidennya tidak lolos. Apakah karena hal itu? Kalian lihat nih guys, setuju nggak kalian Budi Ari ini wajib ditangkap dan juga diperiksa? Sumpah gue nggak habis pikir nih sama Pak Prabowo setelah rakyat di-prank gemoy-gemoy dia itu. Nah kali ini para penjahat negara di-prank, mereka telah masuk ke kandang singa. Woi Budi Ari, apa kerja kau dulu? Kenapa kok bisa sekarang terungkap? Ya ternyata pada saat Budi Ari menjabat sebagai Menkominfo, di dalam Menkominfo itu banyak ya oknum-oknum karyawan mereka yang judol dan juga melindungi judol. Semua itu terungkap sekarang setelah Bu Mutia Hafidz menjabat sebagai Menkomdigi. Nah sekarang lagi viral nih, rakyat mulai curiga, kayak banyak dugaan, banyak spekulasi kalau Budi Ari ini juga terlibat dalam bisnis judi online. Benar nggak Budi Ari? Nah kalian lihat nih, ini gimana Budi Ari? Kenapa nggak kau tangkap kemarin anggota kau yang main judol? Memang ya dari dulu Menkominfo ini nggak ada yang beres. Gak Johnny G. Plate, kemudian Budi Ari, alhamdulillah sekarang Mutia Hafidz. Gila sih, apresiasi setinggi-tingginya buat Bu Mutia karena memberantas judol ini nggak mudah guys. Ya Budi Ari, lu wajib diperiksa lo, jangan main-main, kita kawal terus. Finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri. Bahkan berpotensi di penjara karena terlibat dalam perlindungan kasus judi online. Mas Budi, setelah urat malu Anda putus, ngurus Kominfo nggak begitu becus, pusat data kita bocor berhari-hari, dan masih sempet-sempetnya jilat-jilat Jokowi, dan gak mau mundur-mundur jadi menteri. Sekarang akhirnya Anda kena karmanya juga. Ya, breaking newsnya adalah ada 16 orang yang ditersangkakan karena dianggap melindungi judi online. Dan 12 diantaranya adalah pegawai Komdigi atau Kominfo zamannya Budi Ari. Jadi pegawai-pegawai Komdigi ini melindungi 1000 lebih situs judi online. Dengan satu situs, mereka pala kalau nggak mau di take down harus bayar 8,5 juta rupiah. Dan dalam 1 bulan, mereka bisa dapat 8,5 miliar. Gila udah sakit. Bertebaran di X bahwa pegawai-pegawai Komdigi ini hidup super mewah. Kalau ke kantor nih, gayanya hedon, gayanya tengil. Biasalah, OKB, orang kaya baru. Bangga banget ya mereka. Padahal duitnya duit haram, bukan duit halal. 600 triliun loh kerugian negara gara-gara judi online. Ada orang yang bunuh diri, keluarga yang bercerai, jadi kriminal gara-gara judi online. Dan mereka bangga, kaya karena uang-uang haram ini. Chaos. Buat Budi Ari, lo mau alasan apa lagi? Mau bilang gak kenal? Gak bisa, patah. Lo aja pernah datang ke nikahan salah satu mereka yang akhirnya ditangkap oleh kepolisian sekarang. Lo mau bilang gak terlibat? Gak bisa juga, patah. Beredar berita kalau pegawai ini adalah staf ahli di bawah kementerian yang mana di bawah Budi Ari langsung. Bahkan katanya ada setoran untuk dikasih ke atas. Pantas aja Budi Ari pernah bilang di Total Politik keceplosan sih katanya. Kalau 2024 sampai kalah pemilu, udah masuk penjara semua. Iyalah masuk penjara. Orang lu aja tukang ngolah uang rakyat. Masa nih ya, kerja cuma jadi ketum projo tapi harta kekayaan bisa 100 miliar. Apa coba logikanya? Cuman ngurus relawan Jokowi, duitnya sebanyak itu. Dan gaya Budi Ari ini sama. Kalau misalnya mau dipecat selalu ngancam akan bongkar rahasia negara. Kalau nggak dapat posisi bilangnya mau bubarin projo, sampai kemudian akhirnya dapat wakil menteri waktu itu. Klasik. Udahlah, cukup sudah Budi Ari di politik Indonesia. Pak Prabowo nggak worth it pertahanin Budi Ari, menteri titipannya Mulyono, yang cuma jadi ketum projo. Lagian apa sih projo itu? Pro judi online ya? Ya, berbicara tentang para menteri-menteri Kominfo ya, dari dulu sampai sekarang, ini kita harus akui dengan Menteri Kominfo yang baru ya, Ibu Mutia Hafidz, nama yang sangat sulit untuk disebutkan, tetapi selalu mudah melakukan pekerjaannya. Bahkan baru beberapa minggu saja dia sudah berhasil ya menangkap para pelaku-pelaku judol ya. Bukan saja yang ranting, tapi ini sampai ke akar-akarnya. Keren ya. Dan sebuah kalimat yang disampaikan oleh abang kita tadi, minta maaf, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Ini yang saya heran ya. Ini yang saya heran. Masa Budi Ari yang salah, Pak Jokowi lagi. Emang nggak ada orang lain?
Aneh ya, oknum-oknum masyarakat Indonesia ini semakin hari semakin aneh, apalagi para pembencinya Pak Jokowi. Ya kita harusnya bersyukur ya. Di mana ada sebuah pepatah mengatakan, bukan pepatah, kalimat, Pak Jokowi itu cerdas. Cara dia untuk menangkap para koruptor itu cerdas. Ya, dia memasukkan orang-orang itu ke dalam dulu. Ya, tentunya ini untuk mempermudah, mengontrol mereka, biar tidak bisa lari. Orang bilang begini, lebih mudah mana? Menangkap tikus yang di sawah, atau menangkap tikus yang sudah masuk di dalam keranjang, atau di dalam rumah. Ya tentu lebih mudah yang di dalam rumah lah. Dalam rumah tuh kan kalau mau tangkap tinggal tutup semua pintu, beres kan? Mudah untuk menangkap. Tapi kalau di sawah, makanya sekarang tidak heran ketika Pak Prabowo baru selesai dilantik, langsung tuh para jaksa, polisi bekerja menangkap para koruptor. Karena nama-namanya itu sudah dikantongi oleh Bapak Prabowo Subianto. Sudah terima nama dari Bapak Jokowi selaku mantan Presiden Republik Indonesia. Gitu loh. Buka wawasan Anda, buka cara berpikir Anda. Jangan sedikit-sedikit salahkan Bapak Jokowi.